Halo, selamat sore semuanya. Kita bertemu kembali pada sesi online Olimpiade Mata Pelajaran Matematika yang pada kali ini akan membahas tentang SMA, materi SMA khususnya di bidang geometri. Nah, perkenalkan nama saya adalah Dr. Anton Wardaya dari Wardaya College. Nah, jikalau ingin tahu nanti saya akan post soal-soal di Instagram juga yaitu di Anton Wardaya. Oke, kita akan lihat langsung ya ada dua soal yang akan kita bahas pada sore hari ini ya. Soal pertama adalah seperti ini. Dua lingkaran saling bersinggungan di dalam titik. Maksudnya bersinggungan di dalam pada titik T. Tali busur AB dari lingkaran besar merupakan garis singgung lingkaran kecil di titik P. Diketahui panjang AB adalah 59 per akar 3. Dan TA sama dengan 32 dan TB adalah 27. Tentukan berapa panjang TP. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, ini ada suatu lingkaran besar seperti ini, ya. Dan di sini adalah lingkaran kecil seperti ini. Oke. Nah, dia bilang tali busur AB dari lingkaran besar merupakan garis singgung lingkaran kecil di titik P. Jadi ini adalah tali busur, di sini A gitu ya. Dan di sini adalah B. Dan di sini adalah titiknya P. Nah, diketahui panjang AB itu adalah 5/9 per akar 3. Terus di sini, ini saling bersinggungan di titik T ya. Kita anggap ini adalah titik T. Nah, dia bilang 59 per akar 3 dan TA-nya adalah 32. Ya. Di sini saya hubungkan. Di sini AB-nya, oke, di sini TB-nya 27. Oke. Nah, T sama P saya hubungkan juga. Nah, sehingga yang ditanya sekarang panjang TP-nya itu berapa? Ya. Jadi dari sini kita perpanjang gitu ya. AB ini saya perpanjang dan dari titik T saya tarik suatu garis singgung seperti ini dan AB saya perpanjang sehingga suatu saat dia akan memotong di titik O. Misalkan di titik O. Nah, kita tahu lagi menurut sifat lingkaran, kalau misalnya kalian punya lingkaran seperti ini, ya. Terus misalnya di sini ada garis singgung, terus di sini ada garis lagi, ya. Nah, di sini ada sudut seperti ini. Oke. Nah, kita bisa nyatakan misalnya di sini adalah tadi ini adalah T, anggaplah di sini A, sini B. Menurut sifatnya, sudut T ini misalnya nih C. Sudut CTB itu sama dengan setengah busur TB. Ya. Nah, sedangkan kita tahu juga bahwa sudut TAB itu sama dengan setengah busur TB. Sehingga dengan kata lain, dari sini sudut CTB itu sama dengan sudut TAB. Nah, dari sini kita bisa nyatakan berarti dengan sifat yang sama, sudut
BTO, ya, BTO berarti yang ini, itu sama dengan sudut daripada TAB. Menurut sifat yang tadi saya kasih tahu. Nah, sehingga dari sini, karena ada dua sudut yang sama, yaitu yang pertama ini sudut BTO sama dengan sudut TAB, dan yang kedua adalah sudut BOT sama dengan sudut AOT, ya, karena sama-sama sudut yang sama. Akibatnya dari sini sehingga diperoleh bahwa segitiga OAT itu sebangun dengan segitiga OTB. Jelas ya? Berarti sudut segitiga OAT itu sebangun dengan segitiga OTB. Sehingga dari sini terjadi kesebangunannya apa? TA per OT gitu ya. Kalau saya lihat dari segitiga ini yang OAT dulu, itu sama dengan TB per OB. Oke. Atau boleh saya nyatakan jadi TA per TB gitu ya. Itu sama dengan OT per OB. Menurut sifat kesebangunan. Ya. Jelas dari sini? Nah, sehingga dari sini kita lihat lagi OT itu sama dengan OP. Kenapa bisa sama? OT kenapa bisa sama dengan OP? Ayo, ada yang tahu? OT sama dengan OP karena sama-sama garis singgung lingkaran kecil. Karena OT dan OP garis singgung lingkaran kecil. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa menurut sifatnya lagi, bahwa kalau misalnya kita punya di sini ada sifatnya, ya, di sini adalah O, di sini T, di sini B, sini A, berarti berlaku bahwa OT kuadrat itu sama dengan OB kali OA. Menurut kuasa titik, power of point. Nah, berarti dari sini OT kuadrat itu kan sama dengan OB kali OA. Karena OT sama dengan OP, berarti kita gantikan ini adalah OP kuadrat itu sama dengan OB kali OA. Sehingga dengan kata lain, OP per OB itu sama dengan, berarti itu sama dengan OA per OP. Setuju nggak? Ya. Nah, kita bisa gantikan di sini. Karena OP sama dengan OT, ini berarti kita gantikan ini adalah OP per OB. OP per OB sama dengan apa nih? OA per OP. Ya. Jelas dari sini? Oke. Nah, sehingga dari sini apalagi kita peroleh? Bahwa apa? TA per TB gitu ya. Ini berarti saya pindahkan ke sini ya. TA per TB itu sama dengan OA per OP.
Nah, karena ini kita lihat lagi, ini berarti kan sama dengan OP per OB ya. Dengan kata lain, ini bisa ini sama dengan OP per OB. Kita bisa nyatakan berarti TA per TB itu sama dengan OA kurang OP dibagi OP kurang OB. OA kurang OP berarti adalah AP. OP kurang OB adalah PB. Jelas dari sini? Nah, kita lihat lagi ini TA per TB sama dengan AP per PB. Ya, ini yang terjadi terakhir kali nih. Oke, jadi ini saya bisa nyatakan ini adalah TA per TB sama dengan, saya tulis di sini dulu ya sebelum saya hapus, AP per PB. Oke, salin dulu ya. Silahkan. Ada yang nggak, silahkan. Jika ada yang masih belum jelas. Ya. Ini kenapa saya bilang kita sebenarnya geometri itu kan kalau kita bisa ngambil poin di geometri dan memperkuat itu kenapa enggak? Seperti itu. Ya. Oke. Habis ini saya lanjutkan ya. Oke, saya hapus ya. Oke. Tuh ini dia ya. Saya hapus. Oke. Nah, dari sini kalau sudah kita akan masuk, berarti akhirnya kita lihat lagi. Ini berarti kayak apa sih? Ini kok ada perbandingannya sama ya? Ya. Oke. Ini perbandingannya sama. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Berarti dari sini kita akan melihat segitiga, perhatikan. Segitiga ATAB. Perhatikan segitiga TAB. Karena TP-nya sudah yang ditanyakan, berarti kan segitiga TAB. Berarti kita pergunakan dalil Stewart. Ya, dalil Stewart. Dalil Stewart ngomong apa? Kalau misalnya kita punya di sini adalah A, di sini B, di sini C, di sini adalah C1 dan C2. Ini yang di sini adalah D ya. Ini C. Nah, berarti dari sini adalah D kuadrat kali C, gitu ya. Sama dengan B kuadrat kali C1 ditambah A kuadrat kali C2 dikurangi C1 kali C2 kali C. Nah, dengan cara yang sama berarti TP kuadrat kali AB itu sama dengan TA per TB-nya, berarti ini kita ganti ya. Ini berarti dari sini adalah TA kuadrat kali PB ditambah TB kuadrat kali AP dikurangi AP kali PB kali AB. Nah, TA banding TB-nya ini berarti adalah 32 banding 27. TA-nya 32, TB-nya 27. Ya. Nah, sehingga dari sini kita gantikan lagi berarti apa nih?
TP kuadrat nanti diperoleh adalah berapa? TP kuadrat AB-nya adalah 59 akar TP kuadrat kali 59 per akar 3. TA-nya adalah berapa? TA-nya berarti di sini kita anggap ini adalah 32, ini dalam perbandingan ya. Jadi dari sini adalah alfa ya. Anggaplah ini alfa. AP-nya berarti adalah, ya coba dicari dulu, berarti ini adalah berapa? 32 alfa gitu ya. 32 per 27 TB. Oh ini TB-nya 27 ya. Oke. Ini berarti 32 kuadrat dikali PB-nya berarti adalah berapa nih? AB-nya kan 59 per akar 3. Berarti dari sini dengan kata lain ini 32, di sini 27. Berarti kalau di sini AB-nya 59 akar 3, berarti di sini adalah 32 per akar 3. Di sini adalah 27 per akar 3. Jadi PB-nya adalah 27 per akar 3. Tambah TB-nya adalah berapa? TB-nya adalah tadi 27 kuadrat. Dikali AP-nya adalah 32 per akar 3. Ya. Dikurangi AP-nya adalah 32 per akar 3 kali PB-nya adalah 27 per akar 3 dikali 59 per akar 3. Ya, oke. Sehingga nanti dari sini kalian nanti akan peroleh, nanti tinggal hitung ya semuanya. Saya udah hitung, nanti terakhir adalah TP-nya, dapatnya adalah 32. 24, sorry. 24. Terakhirnya saya udah hitung, TP-nya adalah 24. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kan nanti tinggal aritmatikanya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Oke. Ya, silakan. Atau ya itu kan sebenarnya garis bagi kan? Ya. Apa dalil garis bagi kayak gitu. Boleh gak dalil Stewart gitu ya atau dalil garis bagi itu sama aja. Oke, next. Ya, kita lanjut soal nomor 2 ya. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2 adalah seperti ini. Jadi pada segitiga ABC, BC sama dengan 10, CA adalah 9, dan cos C adalah 5 per 14. Garis bagi sudut C memotong lingkaran luar di titik N, tapi tidak sama dengan C. Garis tinggi dari titik A memotong lingkaran luar di L, tapi tidak sama dengan A. Dan NL memotong BC di titik M. Tentukan panjang MC. Jadi misalnya ini ada segitiga ABC. Di sini ada segitiga ABC. Terus dari sini, BC-nya sama dengan 10, CA-nya 9, terus dia bilang cos C-nya itu 5 per 14. Nah, garis bagi sudut C itu memotong lingkaran luar segitiga ya. Jadi ini ada lingkaran luar. Segitiga. Jadi dia memotong itu di titik N. Ini sama dengan ini. Ini adalah N. Terus dia bilang lagi, garis tinggi dari titik A itu memotong lingkaran luar di titik L. Jadi dari sini kita turunkan, itu dia memotong di sini L.
Nah, NL memotong BC di titik M. Jadi ini saya bikin lagi. Ini adalah M. Nah, tentukan panjang MC. Ya. Sehingga dari sini kita misalkan CN ya. CN itu memotong ya. CN itu memotong AL. Jadi CN itu memotong AL di P. Ini saya anggap ini titik P. Nah, sudut PCM, berarti sudut PCM itu sama dengan sudut apa? PCM. Berarti sama dengan sudut PCA. Setuju dong, karena garis bagi. Ya. Sudut PCA itu sama dengan sudut apa? PCA. Sama dengan sudut NCA. Benar ya? Karena kan ini PCA di sini, NCA di sini. Sudut NCA sama dengan sudut apa? Sudut NLA. Karena menghadap busur yang sama. Menghadap busur NA. Terus dari sini, sudut NLA itu sama dengan sudut apa? Sudut MLP. Jelas dulu? Nah, akibatnya karena sudut MPCM PCM sama dengan sudut MLP ya. Akibatnya apa nih? Ingat segi 4 tali busur. Jadi kalau misalkan kita punya sifat seperti ini ya. Ini ada tali busur. Jadi seperti ini dan seperti ini. Menurut sifatnya, kalau misalnya di sini sama dengan sudut ini, maka segi 4 ABCD adalah segi 4 tali busur. Atau concyclic quadrilateral. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menyimpulkan karena sudut ini PCM sama dengan sudut MLP, kita bisa menyimpulkan jadi PCLM atau itu terletak pada lingkaran yang sama atau merupakan segi 4 tali busur. Terletak pada lingkaran yang sama. Setuju? Ya. Oke. Silakan dicerna dulu. Atau concyclic lah ya. Nah, karena pada lingkaran yang sama, sudut PMC itu sama dengan sudut PLC. Setuju ya? Sudut PLC itu sama dengan sudut ABC karena menghadap busur yang sama. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa MP berarti ini kan PMC sama dengan ABC. Ini sama dengan sudut PMC sama dengan sudut ABC. Kesimpulan kita jadi garis PM sejajar garis AB. Oke, setuju ya? Nah, kita lihat lagi. Berarti dari sini apa nih? Ya, oke.
Nah, ini misalnya ini berpotongan di titik D gitu ya. Saya anggap ini titik D. Berarti menurut ininya ya, MD ya. Berarti MD kali AD ya. MD ini kan berarti ini kan tegak lurus nih. Berarti segitiga mana nih yang ini kan berarti MD terus di sini adalah BD. Berarti pakai kesebangunan. Berarti segitiga MDP itu sebangun dengan segitiga BDA. Ya. Kenapa? Karena ini sejajar, terus ini tegak lurus, ini kan garis tinggi kan? Nah, berarti terjadi kesebangunannya adalah MD per PD sama dengan BD per AD. Ya. Sehingga dari sini MD sama dengan PD kali BD per AD. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Nah, kita tahu cos C-nya. Cos C-nya adalah 5/14. Kalau gitu, kalau cos C 5/14, berarti kita ini adalah, ini C gitu ya. Ini 5/14. Di sini 5, di sini 14. Berarti 196 kurangi 25 adalah berapa? 196 kurang 25. 171. Akar 171 berapa? 3 akar 19 ya. Setuju ya? Nah, berarti kalau gitu, sin C-nya adalah berapa kalau gitu sin C-nya? Berarti 3 akar 19 per 14. Oke. Nah, berarti dari sini kita lihat lagi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah? Nah, AD ya, AD itu sama dengan apa ya? Kalau gitu panjang AD. Panjang AD bisa dicari nggak? Kalau gitu, AD-nya. Ini CA-nya kan 9. CA-nya 9. Cos C-nya tahu. Berarti kalau gitu pakai sin C ya. Sin C sama dengan AD per AC. Berarti kalau gitu panjang AD-nya berapa sih ngomong-ngomong? AD sama dengan AC kali sin C. AC-nya berapa? 9. Sin C-nya berapa? Tadi 3 akar 19 per 14. 3 akar 19 per 14. Jadi dapat 27 akar 19 per 14. Oke, ya, dimengerti dulu. Nah, CD-nya berapa kalau CD? CD. Ya, ini udah ya. Saya hapus dulu. Ya. Ini udah. Oke, saya hapus ya bagian sini ya, kanan. Nah, kita butuh space. Ini karena soal Olimpiade SMA lebih panjang pengerjaannya. Menarik kan? Jadi yang kita akan pelajari supaya nggak bisa jadi diperkuat gitu ya. Kan sebenarnya matematika itu gampang. Kalau udah tahu clue-nya gampang banget ya. Yang penting kuncinya mau apa? 3, mau belajar, berusaha, kalau gagal berusaha lagi. Ya. Oke.
Ya, kita mulai lagi ya, lanjut lagi ya sebentar. Saya hapus dulu. Nah, sehingga dari sini, kalau AD-nya udah dapat, CD-nya berarti berapa? Kan tadi perhatikan segitiga CDA ya. Nah, sehingga dari sini, CDA berarti dari sini kita pakai cos C. Cos C sama dengan CD per AC. CD sama dengan AC kali cos C. Berarti dari sini AC-nya berapa? 9. Cos C-nya berapa? 5 per 14. Ini adalah 45 per 14. Nah, kalau gitu BD-nya berapa sih? CD-nya tahu. BD-nya berarti tinggal BC kurang DC. Berarti ini adalah 10 kurang 45 per 14. Jawabannya jadi berapa nih? 95 per 14. Nah, kalau gitu sekarang perhatikan segitiga PDC. Perhatikan segitiga PDC. PDC. Nah, dari sini gimana? Ini kan berarti C per 2 nih, ya kan? PD berarti pakai apa? Tangen C per 2 itu sama dengan PD per DC. Nah, berarti PD-nya adalah CD kali tangen C per 2. Nah, kita tahu cos C-nya 5 per 14. Saya butuh tangen C per 2. Gimana caranya? Ya. Nah, tangen C per 2 diapain? Cos C itu rumusnya cos 2 alfa itu adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti kalau cos C adalah 2 cos kuadrat C per 2 min 1. Ini adalah 5 per 14. Berarti 5 per 14 sama dengan 2 cos kuadrat C per 2 min 1. Jadi dari sini cos kuadrat C per 2 itu sama dengan 5 per 14 plus 1 per 2. Ini berapa nih? 19 per 28 ya. 19 per 28. Berarti kalau gitu cos C per 2 itu adalah akar 19 per 28. Di sini adalah akar 19 per akar 28. Kalau gitu tangennya berapa nih? Ini C per 2. Wah, panjang ya. Ternyata soal Olimpiade SMA, akar 19 per akar 28. Nggak apa-apa, yang penting kita mau berusaha dulu. Berarti sini adalah akar 9. Yang kalau tangan C per 2 berapa? Tangan per C per 2. Berarti akar 9 per akar 19. Kita gantikan di sini ya. CD-nya adalah 45 per 14 dikali tangan C per 2-nya adalah akar 9 per akar 19. Berarti kalau gitu nih adalah berapa? Jadi di sini adalah, sorry ini 3 ya langsung ya, bukan ini langsungnya 3. 135 per 14 akar 19. Sorry ini mesti akar 9, mesti 3. Nggak usah, saya ngerti jadi akar 19. Ya. Nah sehingga dari sini PD-nya segini. MD-nya berarti berapa kalau kayak gitu? MD-nya. MD. Ya. Tadi kan MD kali AD, ingat yang pertama ya. Tadi yang pertama, saya hapus di sebelah kiri ya. Oke, dicerna dulu silakan. Ya, ini saya hapus ya. Ya. Oke. Oke.
Ya, sehingga dari sini kita akan lihat lagi. Tadi yang pertama saya udah buktikan bahwa MD itu sama dengan PD kali BD per AD. Oke. Berarti MD-nya berapa sih ngomong-ngomong? MD PD-nya masukin dong 135 per 14 akar 19 dikali BD-nya berapa? BD-nya tadi adalah 95 per 14. AD-nya berapa sih ngomong-ngomong? AD-nya adalah, tadi kita peroleh AD adalah 27 akar 19 per 14. Ya. AD-nya tadi sudah diituin ya. Sudah dicari juga. AD-nya adalah 27 akar 19 per 14. Sehingga dari sini kita coret. Nanti kita ketemu. Berarti MD-nya tinggal sederhana-sederhana ya. Semuanya sederhana. Ini terakhir adalah tinggal 25 per 14. Ini saya sudah hitung ya. Oke. Kalau gitu MD-nya dapat nih 25 per 14. MC adalah, yang ditanyakan panjang MC, MD tambah DC. Ya kan? MC-nya berapa? 25 per 14. DC-nya berapa? DC-nya adalah 45 per 14. Sehingga dari sini 70 per 14 adalah 5. Ya. Kalau gitu, yang ya udah panjang MC-nya 5. Udah selesai. Ya. Dengan kata lain, M itu adalah titik tengah daripada BC. Ya. Karena ini MC 5, BM 5, M-nya titik tengah. Udah selesai. Oke, sejauh ini ya. Oke, nanti kita minggu depan kita ada camp, yaitu camp. Oke. Ya. Kita minggu depan itu ada camp di tanggal 27 sampai 30 Juni 2020 yang akan membahas soal-soal matematika SMA lebih dalam lagi. Jadi bisa ada matematika, ada fisika, kimia, dan biologi, dan astronomi. Dan di bulan Juli kita akan mengadakan camp untuk awal Juli ya, sebelum masuk sekolah. Itu ada camp untuk persiapan Olimpiade atau KSN 2021. Jadi kalian yang mau belajar dari dasar, kalian bisa mengikuti camp yang dari bulan Juli. Kalau yang bulan Juni, itu adalah camp untuk membahas persiapan KSN 2020. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kalau misalnya itu kalian bisa langsung telepon ke sekretariat ya, atau langsung ke follow kami punya Instagram ya, Wardai College ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.